Oke, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Maisa Diaksa. Om Swastiastu. Semoga Om Swaho semeton sami dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kurang apapun. Nah, jadi pada video kali ini, kesempatan kali ini kita akan mencoba menayangkan video pembuatan penyor yang sederhana. Nah, walaupun tidak sesuai seperti pakem-pakem yang disyaratkan oleh tradisi atau budaya kita yang sesuai dengan aturan. Nah, nanti kita mencoba membuat penyor untuk besok kita pakai di Hari Raya Tumpuk Landep, Pelinggih Taksu Surya atau Taksu Siwureke besok akan diupacarai. Jadi sebagai pelengkap kita akan menambahkan sarana upacara berupa penjor. Nah, pada kesempatan video kali ini kita mencoba menayangkan bagaimana cara membuat penjor yang paling sederhana. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu bahan-bahan apa saja yang dipakai, kemudian peralatan yang harus kita sediakan untuk membuat penjor. Ayo kita ikuti video tayangan pembuatan penjor kali ini. Nah, semeton, yang paling penting bahan kita dalam membuat penjor yaitu yang pertama ini adalah daun muda dari pohon aren atau di Bali biasa disebut ambu ya. Kemudian ini adalah tali yang terbuat dari sedotan bambu. Kemudian ini adalah rajutan atau janur yang terbuat dari daun lontar. Ini yang kita pasang nanti di ujung penyor paling atas. Nah, ini dibuat sedemikian rupa dan dijual seperti ini, sudah jadi. Kemudian sebagai pelengkap ini kita akan memakai daun bergu. Nah, ini kita akan taruh nanti di masing-masing kalau kita menyebut bagian dari penyor itu bakang-bakang. Nah, kemudian di sini ada tanaman pagar. Nah, ini tanaman pagar kalau di Bali biasanya disebut dengan puring. Nah, ini jenis-jenis puring ada berbagai macam. Nah, ini salah satunya adalah yang kita pakai nanti. Nah, kemudian ini ada kain kasa yang nanti kita pakai di ujung penyor juga di bagian atas. Nah, kemudian ada satu sarana atau bahan yang paling penting yang menjadi kerangka dasar dari pembuatan penjor, yaitu bambu. Nah, di sini kita akan memakai bambu kira-kira dengan panjang mungkin sekitar 5-6 meter dan di ujungnya itu ada lengkungan seperti itu. Nah, setelah tadi kita sudah menunjukkan satu persatu bagian dari bahan-bahan untuk membuat penjor, selanjutnya kita akan membuat bagaimana bahan-bahan itu akan diolah sehingga nanti pada akhirnya secara utuh akan bisa menunjukkan bentuk dari sebuah penjor. Oke, mari kita ikuti cara pembuatan dari masing-masing bahannya. Nah, jadi tahap awal dalam pembuatan penjor ini sangat penting. Jadi pertama-tama kita gunakan pisau besar untuk membersihkan bagian dari sisik bambu seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat bakang-bakang atau ulatan dari daun aren yang muda. Namun sebelum kita nanti membuat bentuk dari bakang-bakang tersebut, jadi ada baiknya bagian tajam yang berada di pangkal dari daun aren ini kita potong agar nanti ketika kita melingkarkannya seperti ini dia tidak akan menusuk bagian lembaran daun aren muda ini. Jadi kita potong dulu. Kemudian kita sejajarkan ujungnya.
Nah, ketika dia sudah datar dan rata seperti ini, ujung pangkal dari daun aren muda, maka kita akan dengan mudah bisa membuat dari bagian-bagian dari bakang-bakang. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk membuat bakang-bakang dan komponen lain sebagai pelengkap penjor, ada baiknya kita juga harus memilah mana daun yang besar dan mana daun yang lebih kecil, karena dari setiap komponen pelengkap penyor ada komponen yang membutuhkan daun yang besar dan ada beberapa komponen yang membutuhkan daun yang ukurannya lebih kecil. Jadi caranya gampang, kita ambil beberapa batang daunnya, kemudian kita pegang bagian ujung yang terpanjang. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lepas. Nah, maka bagian yang kecil dari daun tersebut akan lepas sendirinya. Sebagai komponen pembuatan penjor, yang pertama adalah bakang-bakang, nah, kemudian yang kedua adalah ringgitan, kemudian yang ketiga adalah sisian. Itu yang berada di bagian belakang dari penjor. Nah, pertama kita akan coba menunjukkan bagaimana cara membuat bakang-bakang yang biasanya kami lakukan atau metode kami sendiri, dan mungkin juga ini memang warisan dari turun-temurun. Nah, jadi pertama kita buka daun seperti ini, pisahkan dari kedua permukaannya, kemudian kita pegang seperti ini. Jadi tangan kiri bagian bawah dari ujung daun, kemudian tangan kanan itu berhadapan dengan tangan kiri. Jadi kita naikkan, nah sesuai dengan keinginan besarnya dari lingkarannya, itu disesuaikan. Nah, kemudian kita putar seperti ini. Nah, putar, kemudian kita taruh, kita atur apakah dia kecil atau besar, tergantung selera atau tergantung dari ukuran penjor. Nah, kebetulan kita menggunakan bambu yang tidak terlalu tinggi, jadi kita cukup menggunakan besar diameter lingkaran sekitar 10 sampai 15 cm. Nah, setelah tersambung seperti ini, setelah tertumpuk seperti ini, kita putar bagian ujung yang masih tersisa seperti ini. Nah, usahakan bagian pinggiran paling kiri ini berada di bagian tengah atau di sepanjang lidi kalau di Bali dibilang. Nah, seperti ini. Nah, dia jadinya seperti ini. Jika sudah jadi, kita pegang dulu, kemudian kita sambung dengan daun yang kedua dengan cara yang sama. Nah, kemudian kita tumpuk seperti ini, di bagian belakangnya kita tumpuk. Oke, nah, sama dengan pola yang sama, kita putar mengikuti setengah bagian dari daun yang pertama. Kemudian kita putar, nah seperti ini, kita putar lagi. Nah, oke. Nah, untuk batang bambu yang kecil sebaiknya kita menggunakan 3 helai daun atau 3 batang daun aren muda seperti ini dengan cara yang sama. Nah, setelah terbentuk seperti ini, nah ini bentuknya seperti ini. Bagian yang pertama atau bagian yang terakhir atau bagian yang tengah dari ujung daun kita pakai untuk mengikat dari semua rangkaian ini agar tidak terlepas. Oke, dengan cara melingkar seperti ini, kemudian kita masukkan ujungnya di lingkaran tersebut dan kita tarik. Nah, jadi satu bagian dari bakang-bakang. Biasanya dalam satu lingkaran kita membutuhkan 4 dengan rangkaian seperti ini, 4 buah rangkaian seperti ini. Sekarang kita akan membuat sisian yang nanti berada di belakang dari penjor, dari lengkungan. Kita akan pasang sisikan. Nah, jadi pertama kita harus buat batang sebagai kerangkanya dulu. Nah,
Mungkin kita cari daun yang dengan ukuran besar, kemudian kita potong mungkin sekitar 70-80 cm tergantung dari ukuran daunnya. Kita potong seperti ini, kemudian kita buka. Nah, jadi di sini kita menggunakan bantuan stapler yang kecil. Nah, seperti ini. Ini adalah daun yang kecil, jadi bakang-bakang sisikannya kita buat seperti ini, dirangkai seperti ini, sama seperti tadi. Nah, hanya saja nanti di bagian dalam kita buat lingkaran yang lebih kecil seperti ini. Pola kerja kita sama seperti ini. Kita buat yang kecil, kemudian bagian yang masih tersisa kita buat lingkaran yang lebih besar. Nah, ini pola bakang-bakang sisian yang nanti kita pasang di bagian belakang penjor. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini akan dipasang pada bagian yang sudah kita siapkan. Rangka ini dipasang seperti ini. Nah, nanti di seluruh bagian dari batang ini akan terpasang bakang-bakang kecil seperti ini sampai dengan di atas. Nah, dengan cara seperti ini kita akan menstaples bagian dari daun yang dipasang. Nah, stapler seperti ini. Nah, dia akan terpasang seperti ini. Nah, untuk bagian kedua, bagian atas dari sisikan kita yang sudah dipasang, nah, ini kita akan tambah kembali, sama pekerjaan seperti tadi caranya. Nah, seperti ini. Nah, usahakan memiliki ukuran yang sama. Nah, usahakan memiliki ukuran yang sama. Kemudian bagian ujung yang pertama tadi kita naikkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk rangkaian yang kedua. Jadi polanya sama, kita stapler di 4 bagian. Nah, bagian ini kita akan stapler seperti ini agar dia tersambung. Jadi dipotong seperti ini. Jadi dia akan terangkai sampai di atas. Oke. Kemudian komponen yang ketiga kita akan membuat ringgitan. Nanti dia akan kita pasang ringgitan itu di bagian depan dari penjor. Nah, yang pertama-tama kita pilih daun yang lebih besar, kemudian kita buka seperti ini. Biasanya kita butuh 3 daun yang sama besar. Nah, kita buka semua dulu agar nanti dia ketika kita sudah memotongnya, dia akan bisa secara mudah terlepas dan lebih terlihat ramai. Nah, seperti ini dari 3 daun yang kita buka tadi, kita jadikan satu seperti ini. Kemudian alat yang kita gunakan adalah pisau kecil. Nah, pertama kita akan potong seperti ini. Tidak perlu habis, jadi cukup setengah dari helaian daun ini, lembaran daun kita iris dengan pisau, kemudian kita tarik. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Jadi ada bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan iris lagi bagian yang akan kita robek. Jadi ujung robekan ini harus berada di bawah dari tangkai pertama seperti ini. Nah, sehingga dia tidak akan terlepas. Kemudian kembali kita robek. Nah, ketika ini sudah habis lembaran yang di sini, kita akan mengulang kembali pola yang sama, pekerjaan yang sama seperti tadi. Kita iris dulu setengah bagian, nah kita buang. Kemudian kita iris lagi sesuai dengan pola yang tadi. Nah, setelah habis seperti ini kita potong ujungnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kita akan pasang di bagian depan dari bambu penjor nanti.
Nah, setelah semua komponen kita sudah siap, jadi dalam satu set bakang-bakang kita akan menggunakan empat rangkap seperti ini. Kemudian kita akan ikat di bambu nanti. Kemudian untuk sisian kita sudah bikin sebanyak kurang lebih 7 set. Kemudian untuk di depan untuk bulu kita juga bikin 7 set dengan 3 batang seperti ini.